الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Apa kaunuhu, adanya Allah itu qadiran, yang maha berkuasa. Wa dhidduhu, dan lawannya sifat kaunuhu qadiran. Wa dhiddu, dan lawannya kaunuhu qadiran. Kaunuhu itu adanya Allah, ajizan, lemah. Wa dalilu, dan dalilnya ala zalika, atas kaunuhu qadiran. Dalilul qudrati, itu adalah dalilnya sifat qudrat. Ini berarti kan, kalau kalian mengikuti kajian tauhid dari awal sampai sekarang ini, mungkin mengerti yang saya terangkan. Tapi kalau yang jarang-jarangan ya agak inilah, harus bertanya lagi. Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat wajib Allah itu hanya sampai sifat ma'ani. Jadi sifat wajib Allah itu kan 20. Yang 20 itu terbagi 4 kategori. 1, nafsiyah, yaitu sifat wujud. Yang kedua salbiyah, dari mulai sifat qidam sampai wahdaniyah. Yang ketiga kategori ma'ani, dari mulai sifat qudrat sampai kemarin, yaitu kalam. Yang keempat kategori ma'nawiyah, yaitu dari sifat qadiran sampai mutakalliman. Nih, Ahlussunnah itu ketika berbicara tauhid, maka kita merujuk kepada Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Mansur Al-Maturidi. Imam Al-Asy'ari mengatakan bahwa sifat wajib Allah itu hanya sampai kalam, sampai ma'ani. Jadi kalau pendapat Imam Asy'ari mengatakan ma'nawiyah itu sudah menyatu dengan sifat ma'ani. Tapi kalau pendapat Imam Mansur Al-Maturidi harus disebutkan sifat ma'nawiyahnya. Makanya dari mulai qadiran saya mutakalliman, kategorinya adalah ma'nawiyah. Ngerti gak kamu? Enggak kan? Hah? Ngerti gak? Nih, apa itu, saya kembali, apa itu sifat nafsiyah? 1, yaitu wujud. Si sifat wujud Allah kan yang pertama sifat wujud. Kategori nafsiyah yang menunjukkan, wajib beritikad yang menunjukkan adanya zat Allah. Terus kategori salbiyah. Salbiyah itu pengertian mencabut.
mencabut sesuatu hal yang tidak pantas bagi zat Allah. Dari mulai qidam, ketika orang ditanya kapan mulai adanya Allah, tidak pantas ucapan itu. Yang ada awalnya siapa? Makhluk. Tetapi bagi Allah tidak pantas pertanyaan kapan mulai adanya Allah. Allah itu qidam, ay la awwala. Allah itu qidam, tidak ada awalnya. Tidak pantas pertanyaan mulai kapan adanya Allah. Tidak pantas. Allah itu qidam, Allah itu la awwala, tidak ada awalnya. Yang ada awalnya siapa? Makhluk. Ketika orang bertanya sampai kapan Allah, Allah itu bako. Ucapan sampai kapan itu tidak pantas bagi Allah. Ayolah akhir, Allah itu tidak ada akhirnya. Yang ada akhirnya itu siapa? Makhluk. Seperti apa Allah? Tidak pantas bagi Allah. Terjawab oleh apa? Salbiyah, dicabut oleh sifat wajib Allah. Mukhalafatul lil hawadits. Allah itu beda dengan makhluk. Jika kamu seperti apa, berarti kamu sudah membayangkan sesuatu yang ada. Paham nggak? Paham nggak? Di mana Allah? Siapa yang membuat Allah? Tidak pantas seperti itu. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu tidak membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan waktu, dan Allah tidak membutuhkan sesuatu yang mengadakan Allah, yang menciptakan Allah. Paham nggak? Berapa Allah? Tidak pantas. Allah itu wahdaniyah. Allah itu tunggal, esa. Tidak bisa dibagi-bagi. Esa itu maknanya satu, tetapi tidak ada dua dan tidak ada setengah ataupun seperempatnya. Sesudah banyak ada kamun tahir, kamun fasil. Wahdaniyahnya Allah itu dalam af'al, dalam zat, dan dalam sifat. Saya mengulang kembali. Nah, dari mulai sifat apa? Kudrat sampai kemarin kalam, itu kategori sifat ma'ani. Paham gak? Jadi zat Allah dengan sifat ma'aninya ada. Sifat ma'ani itu ada dalam zatnya Allah. Nah, sekarang ini kategori ma'nawiyah. Kalau Imam Al-Asani mengatakan sifat ma'nawiyah itu sudah menyatu dalam sifat ma'ani. Tetapi Imam Al-Mansur Al-Maturidi mengatakan bahwa perlu disebutkan sifat ma'nawiyah. Nih, begini. Lihat. Ma'nawiyah itu begini. Ma'nawiyah itu begini. Talazum namanya. Password komputer. Jadi bukan menambah sifat. Mau ngopi kalian satu dua. Bukan menambahkan sifat Allah. Tetapi maknanya talazum. Tuh talazum Pak? Susah sih. Talazum bil lazim atau talazumul lazim. Sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang pasti. Lihat. Kalau makhluk itu, kalau ulama itu mengatakan talazum bilillah. Contoh begini, lihat. Manusia itu kadang berkuasa. Kamu mampu, kamu bisa membuat apa? Menanak nasi nggak? Bisa? Perempuan? Kamu bisa baca? Kudrah, kamu mampu membaca. Tetapi kudrahnya kamu tidak bisa disamakan dengan kudrahnya Allah. Ini makna talazum nih, begini. Makhluk itu talazumnya bilillah. Setiap manusia makhluk punya sifat kuasa, kemampuan, tetapi belum pasti jadi kenyataan. Paham maksudnya? Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak?
Kamu mampu membaca, benar? Bisa baca? Qudrah, bukan bahasa qudrah. Tapi bagaimana kalau gelap? Bisa baca gelap? Manusia seperti itu. Talazumnya makhluk itu dengan ilah, dengan sebab, dengan alasan. Manusia kadang mampu berkuasa, mampu, bisa, tetapi kadang tidak bisa karena adanya alasan. Talazumnya, kudratnya itu tidak pasti jadi kenyataan. Tetapi bagi Allah, maknanya qadiran adalah talazumnya kudrat pasti qadiran. Allah itu berkuasa dan pasti mesti berkuasa, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Itu maknanya qadiran. Ngerti gak? Semua apa yang terjadi di alam muka bumi ini, di alam semesta ini, itu semuanya adalah kekuasaan Allah. Itu adalah yang membuatnya adalah Allah semua. Allah qadir dan pasti qadiran. Allah itu berkuasa dan pasti kenyataannya berkuasa. Kalau manusia, kadang dia mampu berkuasa tetapi kenyataannya tidak mampu. Benar nggak? Kamu bisa berikhtiar cari kerja, bisa? Pasti dapat kerja. Kamu udah kerja, bisa kau mengumpulkan harta? Mampu? Mampu mengumpulkan harta? Tidak semua orang dapat gaji bisa mengumpulkan hartanya. Mampu tetapi dengan ilat kalau makhluk. Tapi kalau Allah, kudratnya benar, pasti qadiran. Kekuasaannya Allah pasti terjadi, pasti nyata, pasti terjadi. Ngerti nggak? Ma'nawiyah. Ma'nawi itu sifat ma'nawiyah ini sekali lagi bukan wujudiyah, bukan sifat yang ada, tetapi i'tibari. Mananya i'tibari. Ma'nawi itu adalah makna dari sifat kudratnya. Tadi talazum kudrat pasti qadiran bagi Allah. Itu bagi makhluk tidak semuanya kudrat pasti qadiran. Faham gak? Susah lah. Susah. Itu namanya maknawi. Udah. Kita dari sisi lainnya aja lah. Tapi kalau belajar terus, setelah kitab Tijan itu naik, kitab Tauhid itu banyak. Ini setelah kitab ini ada namanya kitab Fathul Majid. Tauhid lagi, lebih terinci lagi. Nih kan, kita wajib meyakini, beriktikad bahwa Allah itu kudrat dan Allah itu qadir. Jadi ma'nawiyah qadir itu maknanya ma'nawiyah qadiran itu ada dalam kudratnya Allah. Nih, manusia ini terbatas. Kita ini semuanya diberikan kemampuan oleh Allah. Hei, kita ini manusia disebut mampu itu sebenarnya karena diberikan kemampuan oleh Allah. Maka sekali lagi tidak pantas bagi kita takabur. Tidak pantas bagi kita apa? Yang berhak takabur siapa? Yang berhak takabur hanyalah Allah. Makanya kalau dalam Asmaul Husna Allah punya sifat apa? Al-Mutakabbir. Haknya takabur itu Allah. Makanya kalau manusia takabur, sampai-sampai ada hadis la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin min kibrin. Manusia itu tidak akan masuk surga kalau dalam hatinya ada sifat takabur walaupun sekecil zarrah, walaupun sekecil biji sawi. Apa pengertian takabur? Al-ihtiqar. Apa ihtiqar? Menghinakan, menyepelekan, memandang rendah.
Tetapi takabur itu dua tadi. Ada takabur kepada Allah, ada takabur kepada manusia. Apa yang menjadikan orang tidak masuk surga? Tidak masuk surga hadis itu. Adalah orang yang takabur kepada Allah. Mananya apa takabur kepada Allah? Menghinakan, meremehkan semua ajaran Allah. Makanya kategorinya bisa kufur. Orang tidak sholat karena pemalas, tidak kufur, tidak kafir, tetapi dosa besar. Tapi kalau ada seseorang tidak sholat dan dia tidak sholat bukan karena malas, tetapi dia karena menghinakan, menyepelekan. Kata siapa wajib sholat apaan? Dia menghinakan ajaran Allah, menentang ajaran Allah. Itu takabur kepada Allah maknanya. Hadis itu, la yadkhulul jannata, itu maknanya adalah orang yang takabur kepada Allah. Al-ihtiqar, menghinakan ajaran Allah. Faham gak? Yang kedua, takabur kepada manusia. Ini hanya dosa besar, tidak kategori kufur. Saya sering menerangkan berhubungan dengan akhlak. Ini lagi, kalau dalam hadis Rasulullah, man takabbara man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu, kamu hidup tawadu, rendah diri. Faham gak? Akhlaknya baik, maka rafa'ahu Allah, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya manusia. Tapi sebaliknya, kalau kalian takabbar, maka qadha, maka pasti orang tersebut akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak takabur siapa? Saya ulangi lagi, akhlaknya takabur itu yang pertama bisa dengan mal. Apa mal? Harta. Orang yang takabur dengan harta, maka dia lupa sebenarnya siapa pemberi harta itu. Jangan pernah kamu mengatakan dalam hati kamu atau diucapkan bahwa kekayaan ini adalah berkat atas dasar kepintaran saya, tenaga saya. Sekali lagi, harta itu biar kismatillah. Harta itu semuanya adalah pemberian Allah. Orang bisa takabur dengan ilmu. Tidak boleh kamu takabur dengan ilmu. Ilmu pun sama, hakikatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang ITB. Jangan mentang-mentang apa? ITB. Banyak orang pintar tidak masuk ITB. Banyak. Ya. Apa itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa dengan biljah. Apa itu jah? Dengan kehormatan, martabat, kekuasaan. Siapa yang mengangkat orang menjadi berkuasa? Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Atau lagi bin nasab. Apa? Turunan. Ini perhatikan. Turunan itu kenikmatan Allah, itu pemberian Allah. Tidak boleh kau menghinakan keturunan orang lain. Takabur. Paham gak? Atau bisa dengan bil badan, bil jasad. Kamu sombong dengan jasad kamu. Kamu tidak sadar bahwa semua mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, yang berhak takabur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kudrat, Allah qadiran. Sekali lagi, kita dari mulai qadiran, saya mutakaliman maknanya adalah maknawiyah. Bukan tambahan sifat, tetapi maknawiyah, maknawi dari sifat kudratnya Allah. Paham? Pertanyaan. Ini udah dalilnya adalah dari sifat kudrat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Itu dalil nakli. Nih, kalau kamu baca tafsir
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Atau innallaha ala kulli syai'in alimun. Ada ya? Innallaha bi kulli syai'in alimun. Kata-kata kulli syai'in qadir dengan kulli syai'in alimun. Kulli syai'in itu maknanya beda. Ini yang tafsir. Pemahaman. Kalau ala kulli syai'in qadir, para ulama tauhid mengatakan kulli syai'innya adalah sesuatu yang mungkinul wujud. Mungkinul wujud. Kamu masih ingat enggak? Ada yang wajibul wujud, ada yang bagaimana? Ada yang wajibul wujud mutlak, ada yang wajibul wujud muqayyad, ada yang muhadzul wujud, ada yang mungkinul wujud. Masih ingat enggak? Udah lupa lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan dibahas kan mas ya? Males. Tetapi kalau kulli syai'in alimun, itu kulli syai'innya baik mungkinul wujud, baik muhadzul wujud, ataupun wajibul wujud. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti? Tetapi nanti mungkinul wujud itu dibahas lagi dalam sifat jaiznya Allah. Nanti dibahas. Sekarang pertanyaan aja dulu, bebas lah. Bebas, Awad bertanya apa saja. Awad? Siapa? Lagi-lagi? Nggak ada? Ngerti semua? Ngerti semua? Alhamdulillah. Sedikit pun nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oh, udah. Kalau nggak ada pertanyaan nanti dites sama saya satu. Tapi insya Allah saya pernah menangkan awal wajibin ala kulli insani ma'rifatullah. Awal kewajiban manusia itu yang pertama kali adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah, mengenal Allah. Makanya kamu kuatkan tauhid. Apa? Kuatkan tauhid kamu, kuatkan akidah kamu. Sekali lagi, belajar tauhid. Para ulama mengatakan di antaranya wajib hukumnya wajib ain orang belajar ilmu tauhid. Karena arkanuddin itu ada berapa? Rukun agama itu ada berapa? 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Kamu jangan bosan belajar wujud qidam mako. Ini baru tipis segini. Tipis aja kamu udah bingung. Banyak rupanya. Nanti hatam ini belum hatam. Belum membahas tentang sifat jaiznya Allah, sifat wajibnya para rasul, sifat jaiz, sifat mustahilnya para rasul, jaiznya para rasul, nasabnya Rasulullah, kiamat, hisab, mizan, semuanya ada di kitab ini. Jadi sekali lagi jangan bosan, kewajiban kita. Paham? Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Berarti semuanya kalau udah masuk ke otak kalian. Ini kitab Ihtijaj Ad-Daruri ini. Dan masuk kepada hati kalian. Amin. Amin. Tidak pertanyaan benar? Nah, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang istiqomah ngajinya? Ya, yang istiqomah. Ya, awal istiqomah. Kalau tidak ada kepentingan yang serius, ngaji udah. Dah. Asna, kamu kemana aja? Udah lama ya?